Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismil saya ini dengan NIM 200305072 akan sedikit menyampaikan tentang ilmu dakwah secara universal. Pertama kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya ilmu dakwah itu. Ilmu dakwah itu adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain untuk menganut, mengikuti, menyetujui, bahkan melaksanakan suatu ideologi agama. Dalam hal ini maksudnya adalah para dai atau penyampai dakwah tersebut berusaha untuk menarik perhatian para pendengar dakwah agar merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si pendakwah tersebut. Jadi kalau kita membahas tentang dakwah itu, sebenarnya dakwah itu adalah kegiatan menyampaikan ilmu untuk memotivasi atau mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran untuk mendapatkan kehidupan atau kesuksesan dunia dan akhirat. Setelah itu kita akan membahas ada 3 pendekatan ilmu dakwah. Yang pertama itu adalah istimbat. Istimbat itu adalah pendekatan untuk menemukan cara berdakwah yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua ada yang namanya istiqbat, dan itu adalah suatu pendekatan untuk menemukan cara berdakwah dengan cara menggunakan ilmu lain atau bisa dibilang meminjam ilmu lain. Apa sih maksudnya itu? Artinya itu bisa dicari dari referensi-referensi yang sudah ada. Yang ketiga ada yang namanya istiqro. Istiqro itu adalah pendekatan untuk menemukan cara berdakwah dengan melalui penelitian atau suatu penelitian dengan cara menguasai metodologi dakwah dan untuk menemukan suatu metode yang menarik, seperti misalnya adalah dakwah digital di masa yang sekarang ini yang ada di era globalisasi. Kita yang hidup dengan serba kecanggihan. Unsur-unsur dakwah itu ada 7. Yang pertama itu adalah dai atau subjek, atau juga bisa disebut dengan si pendakwah. Yang kedua ada yang namanya mad'u. Mad'u itu adalah sebagai objek, seperti bisa dibilang seperti pendengar. Yang ketiga ada yang namanya maudu. Maudu itu adalah materi yang akan disampaikan oleh dai kepada mad'u. Yang keempat ada namanya wasilah. Nah, wasilah itu adalah media atau peralatan yang digunakan pada saat melakukan dakwah. Seperti misalnya pada saat ini banyak yang melakukan dakwah digital, jadinya banyak memerlukan barang-barang atau peralatan yang mendukung komunikasi tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah ada yang namanya manhaj. Manhaj itu adalah metode yang digunakan dai pada saat menyampaikan dakwah tersebut. Yang keenam ada yang namanya atsar. Atsar itu adalah efek yang ditimbulkan setelah melakukan dakwah, atau bisa juga efek yang ditimbulkan kepada si penyimak setelah menyimak kegiatan dakwah tersebut. Dan yang ketujuh itu ada yang namanya muhasid. Muhasid itu adalah tujuan disampaikannya dakwah. Pasti dalam berdakwah itu memiliki tujuan. Sudah kita bahas tujuan dakwah itu sebenarnya bukan hanya untuk memotivasi, tapi juga dan bukan hanya sekedar penyampaian atau sekedar penjelasan saja, namun juga ada yang namanya pembentukan atau pembinaan langsung kepada si penyimak tersebut. Kemudian kita akan membahas kenapa sih mempelajari ilmu dakwah itu penting, atau apa sih pentingnya mempelajari ilmu dakwah itu. Berikut penjelasannya. Ya, jika kita membahas tentang ilmu dakwah, tentu kita akan lebih mengetahui banyak hal tentang bagaimana sih cara berdakwah yang baik dan benar itu, dan apa saja sih manfaat-manfaatnya bagi kehidupan kita, dan tentu itu banyak hal positif yang bisa kita petik dari hal tersebut dalam hal yang positif ya. Dan kita tuh akan lebih mendalami apa sih arti sebenarnya dari berdakwah, apa sih yang kita akan dapatkan ke depannya jika kita terus-terusan melakukan atau mengikuti dakwah tersebut. Dan dengan melakukan hal tersebut kita akan lebih mengetahui yang baik dan benar, dan kita
bisa mengetahui posisi dan keadaan di mana kita harus bersikap dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Dan sejatinya juga kan manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan kita tuh dengan mengikuti dakwah itu akan memberikan banyak pelajaran buat kita, dan artinya kita akan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan yang akan mendatang agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga bagi yang melakukan dakwah atau yang menyampaikan ilmu-ilmu dakwah itu pasti akan mendapatkan pahala, dan tentu itu hal yang positif dan memberikan manfaat bagi banyak orang di luar sana untuk melakukan perbaikan kepada dirinya sendiri. Oke, tadi adalah sedikit penjelasan dari saya tentang ilmu dakwah. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.